Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تكونوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallah wa sadaqa rasulul nabiyul karim. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muqarrabin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kembali diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menghadiri sholat Jum'ah berjamaah di masjid yang insya Allah penuh dengan kemuliaan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya istiqomah hingga yaumil akhir. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin mengingatkan kita semua, wabil khusus pada diri Al-Fakir sendiri. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan dalam diri kita, karena itulah sebaik-baik bekal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa dalam arti yang paling sederhana adalah menjalankan seluruh perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ada banyak versi takwa yang lain, namun dengan satu versi itu saja mengingatkan kepada kita bahwa betapa banyak nikmat yang belum kita syukuri. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, lain syakartum la'adidanakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah, maka niscaya akan aku tambahkan nikmat itu. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat hari ini, Al-Fakir ingin mengingatkan ada nasihat tentang kematian bagi kita yang masih hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mendapatkan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau kita ibaratkan ini sebuah ujian, maka soalnya sudah kita dapatkan jawabannya, bahwa apapun hari ini pangkat dan jabatan yang hari ini kita miliki, berapapun usia yang hari ini kita dapati, kematian pasti akan kita temui. Persoalannya adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian itu menjadi begitu indah. Belum lama kita melihat viralnya kematian seorang pengurus masjid Jogokarian
yang beliau sampaikan bahwa betapa indahnya menjemput sakaratul maut. Boleh jadi karena memang hari-hari beliau diisi dengan kebermanfaatan kepada umat. Pertanyaannya buat kita, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mempersiapkan kematian itu menjadi jalan yang indah pada saat sakaratul maut menjemput kita? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan bagaimana cara kita menjemput kematian dengan indah. Yang pertama adalah jangan pernah tunda taubat kita. Ma'asyiral mukminin, hari ini hari yang penuh dengan kemuliaan, hari Jumat, di mana Allah lipat gandakan seluruh pahala yang kita buat. Namun masih kita temui betapa orang yang dengan santainya memenuhi panggilan muazin ketika dikumandangkan azan. Padahal dalam berbagai literatur kita akan temui bahwa apabila khotib sudah naik mimbar, maka para malaikat menutup catatan bagi para jamaah yang datang setelah khotib naik mimbar. Akankah itu terus kita lakukan hingga kemudian kematian menjemput kita? Tidakkah kita berpikir sedikit meluangkan waktu, memotong waktu pekerjaan kita untuk lebih awal memenuhi panggilan sholat Jumat, agar kita bisa berada di shaf yang terdepan, atau setidaknya kita masih berada di jajaran shaf yang terdepan? Boleh jadi ini memang persoalan mindset. Boleh jadi ini memang persoalan pemahaman, di mana kita tidak memahami apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang akan kita peroleh manakala kita melaksanakan sunnah daripada Rasulullah Muhammad SAW tersebut. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi pernah mengatakan atau bersabda, bersegeralah beramal sebelum datangnya 7 perkara, dan salah satu diantaranya adalah tentang kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah di liang lahat itu punya 2 penyesalan. Jadi orang yang sudah wafat, orang yang sudah dikubur, orang yang sudah mati itu punya 2 penyesalan. Yang pertama, amal soleh yang belum dikerjakan. Kemudian yang kedua adalah dosa yang belum ditaubati. Kita sadar betul bahwa setiap kita pasti punya dosa, karena hanya Rasulullah, para nabi dan rasul yang kemudian dijaga oleh Allah dan memiliki sifat maksum sehingga dia terhindar dari dosa. Sementara kita boleh jadi hari-hari kita dipenuhi dengan dosa. Dan sebelum datang penyesalan itu, mari jangan pernah tunda taubat kita. Kemudian nasihat yang kedua yang disampaikan adalah, dunia hanya tempat mampir dan sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatad dunya laibun wa lahwun." Dunia hanyalah tempat permainan dan senda gurau. Kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah Muhammad SAW, bahwa umur umatku, kata Rasulullah, kisaran 60 hingga 70. Rasul wafat pada usia 63 tahun. Tinggal kita hitung berapa usia kita sekarang. Boleh jadi di kisaran itu usia kita yang akan kita dapati. Selebihnya akan ada penantian di alam kubur yang jauh lebih lama. Kalau kita mau hitung-hitung misalnya, berapa lama sudah orang-orang tua kita, kakek kita, atau ayah kita yang sudah wafat. Boleh jadi usianya lebih sedikit kehidupan di dunia daripada kehidupan di alam kubur. Atau kalau kita mau refleksi jauh ke belakang, berapa lama sudah Rasulullah Muhammad SAW itu dikubur?
Jadi alam kubur jauh lebih lama daripada kehidupan dunia. Oleh karenanya, menyadari bahwa dunia adalah tempat sementara kita. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam. Dunia adalah tempat kita berbuat kebaikan agar kita menemui kebaikan di alam akhirat. Kemudian yang ketiga, nasihatnya adalah perbaiki hubungan dengan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hablum minallah, maka kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Tetapi ketika kita punya persoalan dengan sesama manusia, maka itu tidak akan pernah selesai kecuali manusia itu saling kemudian memaafkan dan saling meridhoi atas apa yang telah terjadi. Rasul pernah mengatakan kepada para sahabat, tahukah engkau orang yang muflis? Orang yang bangkrut, kata Rasul. Kemudian para sahabat mengatakan, orang-orang yang bangkrut adalah orang-orang yang tidak memiliki dirham dan dinar. Kata Rasul, bukan. Orang-orang muflis di akhirat adalah orang-orang yang membawa amal kebaikan. Amal sholat, amal haji, amal puasa, amal zakat, amal sedekah, dan berbagai amal-amal kebaikan lainnya. Namun karena ia pernah melukai orang lain, ia pernah mengambil hak orang lain, maka boleh jadi kebaikan itu akan diminta oleh orang yang dizolimi. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka izinkan Al-Fakir mengingatkan, mari sama-sama kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Kemudian nasihat yang keempat yang disampaikan oleh para ulama adalah mari memperbanyak 3 hal yang pahalanya tidak akan terputus. Kita sering mendengar khotib, ustadz, ulama menyampaikan bahwa ada 3 hal yang tidak akan terputus sekalipun seseorang sudah wafat atau meninggal dunia. Kita mendengar tentang sedekah jariyah. Kita mendengar tentang ilmu yang bermanfaat. Kita juga mendengar tentang doa anak yang soleh. Hari ini boleh jadi kita mengingat orang-orang tua kita yang telah wafat. Tetapi Al-Fakir ingin mengingatkan, seberapa banyak sudah doa yang kita panjatkan untuk kedua orang tua kita. Di saat mereka sudah tidak lagi mampu berbuat apapun, karena raganya sudah hancur, yang ada hanya ruhnya. Dan yang dinantikan oleh orang-orang yang telah wafat tidak lain adalah tidak bukan doa daripada anak yang saleh. Sering kita melihat saudara-saudara kita harus bersusah payah mengadakan tahlilan, mengadakan acara yang besar, mengundang orang lain. Padahal ada cara sederhana yang jika dilakukan itu sudah cukup dan boleh jadi, karena tidak ada perdebatan di antara para ulama, itulah yang akan sampai kepada mereka. Doakan mereka, bahkan dengan doa yang paling sederhana, yang kita sudah hafal mungkin sejak SD. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pertanyaannya, sudah berapa kali hari ini kita baca doa itu untuk orang-orang tua kita? Ada sebuah cerita ustadz yang tengah belajar di Mesir, yang kemudian dia mendengarkan sebuah kajian seorang syekh. Kemudian dikatakan, antum termasuk orang yang pelit kalau hanya membaca doa Rabbik firli 5 kali setelah sholat. Karena berapa lama sih kalau kita harus membaca 100 kali atau bahkan 1000 kali? Kita tidak butuh waktu yang berjam-jam untuk membaca doa itu. Tidak ada perdebatan di antara para ulama terkait doa tersebut. Mau dibaca kapan? Asal di tempat-tempat yang diizinkan oleh syariat. Tentu itu insya Allah akan sampai kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kelima, mengingat kematian agar hidup lebih bermakna. Nasihat yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan kematian, agar kita senantiasa mengingat kematian agar hidup lebih bermakna.
Coba kita renungkan, ketika kita melewati area pemakaman, maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita doakan orang-orang yang sudah wafat, yang ada di kuburan tersebut. Kemudian kita sampaikan bahwa kelak kita akan menjadi seperti mereka. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah singkat ini dapat bermanfaat buat kita semua. Setidaknya tujuan-tujuan dunia memang banyak yang harus kita capai. Tetapi mengingat kematian, bahwa ada kehidupan akhirat yang jauh lebih abadi, jauh lebih istimewa, jauh lebih sempurna. Itu juga tidak boleh kita lupakan. Sebagaimana Allah firmankan, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa la tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin." Dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk senantiasa mendahulukan kehidupan akhirat dan hanya mengatakan, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan kau lupakan kehidupan dunia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha sallu 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar. Aqimis shalah.